Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang elektrogravimetri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jauhar Fatin Muna dari kelas Anafarma 1A. Nah, yang akan saya bahas di materi elektrogravimetri ini, yang pertama adalah definisi elektrogravimetri. Yang kedua, beberapa istilah dalam analisis elektrogravimetri. Yang ketiga, prinsip dasar elektrogravimetri. Yang keempat, hukum yang mendasari elektrogravimetri. Yang kelima, beberapa kondisi yang diterapkan pada sel elektrolisis. Yang keenam, berbagai pengertian tegangan atau potensial yang terkait dengan elektrolisis. Dan yang terakhir, ada syarat-syarat ketika analisis elektrogravimetri. Apa sih elektrogravimetri itu? Elektrogravimetri adalah metode analisis yang didasarkan pada pengendapan zat dengan menggunakan listrik, atau bisa juga diartikan sebagai salah satu metode penentuan kadar ion atau unsur berdasarkan hasil penimbangan berat zat yang mengendap pada salah satu elektroda pada reaksi elektrolisis terhadap larutan cuplikan. Selanjutnya, beberapa istilah dalam analisis elektrogravimetri. Yang pertama, sel volta atau galvani adalah suatu sel terdiri dari dua elektroda dan satu atau lebih larutan dalam wadah yang sesuai. Yang kedua, sel elektrolisis adalah energi kimia diubah menjadi energi listrik, tetapi sebagian dari energi itu terbuang menjadi kalor atau panas. Kemudian, prinsip dasar elektrogravimetri. Elektrogravimetri didasarkan pada prinsip sel elektrolisis yang dilakukan selama waktu tertentu, hingga proses reduksi atau oksidasi berlangsung sempurna. Proses ini menghasilkan suatu produk tunggal dengan komposisi tertentu. Produk yang diendapkan pada suatu elektroda kemudian ditimbang. Hukum-hukum yang mendasari elektrogravimetri ada dua, yaitu hukum Faraday dan hukum Ohm. Yang pertama, hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Selanjutnya ada hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tehanan dan berbanding lurus dengan tegangan. Beberapa kondisi yang diterapkan pada sel elektrolisis. Yang pertama, elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial sel luar yang digunakan pada harga yang tetap. Selanjutnya, elektrolisis dilakukan pada suatu harga arus yang tetap. Selanjutnya, elektrolisis dilakukan pada harga potensial katoda yang tetap. Apabila arus listrik mengalir ke dalam suatu sel elektrokimia, keseluruhan potensialnya dapat dipengaruhi oleh tiga fenomena lain yang timbul, yaitu dengan adanya potensial ohmik, polarisasi konsentrasi, dan polarisasi kinetik. Potensial ohmik ini disebut juga sebagai potensial jatuh, di mana harga dari potensial ohmik ini sebesar IR. Potensial ohmik ini dapat terjadi baik pada sel galvani maupun pada sel elektrolisis. Pengaruh dari potensial ohmik ini adalah dapat memperbesar potensial yang diperlukan untuk menggerakkan suatu sel elektrolisis, dan sebaliknya dapat memperkecil potensial yang terukur pada suatu sel galvani. Bagaimanapun potensial ohmik ini selalu dikurangkan terhadap potensial teoritis dari suatu sel. Berbagai pengertian tegangan atau potensial yang terkait dengan elektrolisis. Yang pertama, ada tegangan potensial peruraian. Adalah tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara kontinu. Yang kedua, potensial ohmik. Adalah sejumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tehanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda. Yang ketiga ada tegangan polarisasi. Adalah tegangan yang terjadi sesudah elektrolisis dihentikan. Tegangan polarisasi ada dua. Yang pertama tegangan polarisasi konsentrasi
Dan yang kedua, tegangan polarisasi kinetik. Tegangan polarisasi konsentrasi terjadi akibat perbedaan konsentrasi ion yang ditentukan pada elektroda. Sedangkan tegangan polarisasi kinetik terjadi bila laju reaksi elektrokimia pada salah satu atau kedua elektroda berlangsung lambat. Maka diperlukan potensial tambahan atau overpotensial untuk mengatasi energi penghalang bagi reaksi setengah selnya. Yang terakhir ada syarat-syarat ketika analisis elektrogravimetri. Yang pertama, ion logam dengan elektrolisa akan mengendap pada katoda. Yang kedua, efisiensi elektrolisa tidak perlu 100%, tetapi efisiensi pengendapan harus 100%. Yang ketiga, bila sampel terdiri dari campuran logam-logam, maka untuk mengambil salah satu logamnya cukup dengan mengatur potensial elektrolisa yang sesuai untuk logam yang diinginkan. Sekian materi elektrogravimetri yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.